Kali ini Pichel akan mereview sebuah laptop second dengan performa yang menarik untuk dibahas dari Toshiba, yaitu Toshiba Tecra R940. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas nih sebuah laptop yaitu Toshiba Tecra R940. Toshiba terkenal akan ketangguhan produk-produknya termasuk produk untuk laptopnya. Namun sayang, sekarang ini Toshiba sudah tidak ada karena mereka sudah diakuisisi. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 3520M, RAM 8GB DDR3, storage SSD SATA 256GB, AMD Radeon HD atau HD 7570M, dan layar TN panel 14 inci dengan resolusi 1600x900 atau HD+, dan refresh rate 60Hz. Kalau kita lihat secara spesifikasi tadi tuh sepertinya cukup gahar ya untuk sebuah laptop pabrikan di tahun 2012. Tapi, apakah spesifikasi tersebut masih cukup mumpuni untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang? Kita akan buktikan nanti melalui beberapa pengetesan sehingga performa laptop ini bisa ditampilkan secara lengkap. Kalau dari segi penampilan, menurut Pichel laptop ini lumayan tampan ya. Dibalut dengan warna hitam di hampir seluruh bodinya, membuat laptop ini terkesan eksklusif. Ditambah lagi dengan aksen guratan-guratan pada display covernya, membuat laptop ini terlihat sedikit misterius dan dijamin teman-teman nggak akan malu lah menenteng akan laptop ini. Walaupun laptop ini sudah keluar 8 tahun yang lalu. Unsur warna lain pada laptop ini hanya ada pada engselnya yang berwarna silver dengan chrome finish, dan juga keyboard yang menggunakan huruf-huruf berwarna putih. Sisanya semua berwarna hitam dan mengingatkan Pichel kepada seragam Men in Black. Material bodi laptop ini terbuat dari high-grade plastik yang untungnya anti noda dan sidik jari. Dan laptop ini memiliki dimensi total 33,65 x 23,55 cm dengan ketebalan 3,17 cm. Dan laptop ini juga lumayan berat, bobotnya sekitar 2 kg lebih sedikit. Jadi ya lumayan nguras tenaga lah ya dibandingkan dengan laptop-laptop sekarang yang ringannya bukan main. Fokus ke I/O port, pada sisi kanannya tuh kita masih bisa menjumpai sebuah DVD RW drive, Express Card 34, card reader, USB port tipe A 3.0, dan juga Ethernet port. Dan pada sisi kiri terdapat konektor power, konektor VGA, DisplayPort, eSATA atau USB port tipe A 2.0, USB port tipe A 3.0, port 3,5 mm mic, dan juga port 3,5 mm headphone. Layar pada laptop ini tuh berukuran 14 inci dengan resolusi HD+ atau 1600x900. Ini dengan coating anti-glare dengan panel TN. Tingkat kecerahan layar maksimal berada di level cukup dengan sekitar 200 nits dan dengan sRGB coverage sebesar 64%. Layar laptop ini ditopang oleh dua buah engsel berwarna chrome mengkilat yang cukup kuat. Dan layarnya ini tuh hanya bisa terbuka sekitar ya 120 derajat. Tapi menurut Pichel sudut segitu ya nggak terlalu berpengaruh lah banyak untuk sisi fungsionalitas dari laptop ini. Toh nggak touchscreen juga layarnya. Seperti kebanyakan laptop-laptop lawas, bezel layar pada laptop ini juga lumayan tebal. Sisi kanan dan kiri bezel layar laptop ini tuh setebal 1,5 cm, sisi atas 2,3 cm, dan sisi bawah sekitar 3,5 cm. Untuk urusan input device, menurut Pichel, keyboard pada laptop ini tuh tergolong cukup enak lah ya. Keyboardnya cukup tactile dan travel distance-nya tergolong cukup enak. Dan secara ukuran pun juga ya lumayan ergonomis lah. Tapi sekedar catatan aja bahwa keyboardnya ini masih belum dilengkapi dengan backlight, sehingga kita akan kesulitan mempergunakannya dalam kegelapan. Touchpad pada keyboard ini tuh berukuran 8,5 x 5 cm, dan berbanding terbalik dengan keyboardnya, touchpad pada laptop ini tuh lumayan agak sedikit mengecewakan, karena touchpadnya suka delay dan kadang-kadang suka kurang responsif. Meskipun ada trackpad yang juga bisa menggantikan fungsi touchpad, tapi pergerakan jari menjadi sedikit terbatas, dan jika teman-teman nggak kebiasa, malah menjadi merepotkan sih sebenarnya. Saran Pichel, kalau kita mau pakai laptop ini, lebih baik gunakan saja mouse-nya untuk urusan navigasi pada laptop ini. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari sebagai pengaman yang bisa teman-teman setting pada Windows Hello Fingerprint yang terdapat pada menu Sign In Options. Untuk urusan performa, laptop ini dipersenjatai dengan prosesor dari Intel generasi ketiga, yaitu Intel Core i7 3520M, di mana dengan base speed 2,9 GHz dan turbo frekuensi hingga 3,6 GHz. TDP yang digunakan pada laptop ini tuh tergolong cukup besar, yaitu 35 Watt, dan prosesor ini memang tidak masuk kepada golongan hemat daya, tetapi TDP segini membuat kinerja prosesor ini jauh lebih baik dibandingkan dengan seri U, dan penggunaan dayanya masih tergolong cukup normal. Secara inti prosesor Intel i7
7 ini tuh hanya memiliki 2 inti fisik, namun karena prosesor ini sudah mempergunakan teknologi hyperthreading, sehingga memiliki 2 inti virtual, dan totalnya menjadi total 4 inti. Untuk tes performanya kita coba jalankan serangkaian benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Toshiba Tecra R940 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 590. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya Pichal jalankan rendering test BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 22 menit 45 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Selanjutnya Pichal coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini. Dan hasilnya adalah 6222 untuk Essential, 5071 untuk Productivity, dan 1301 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor sekitar 2472. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Urusan grafis laptop ini langsung disandingkan dengan AMD Radeon HD 7570M yang memiliki memori dedicated sebesar 1 GB. Untuk tes GPU-nya seperti biasa ya, Pichal menggunakan 3D Mark Time Spy, dan pada waktu Pichal pengetesan itu nggak bisa dijalankan. Oleh karena itu Pichal tes mempergunakan 3D Mark Firestrike, dan Pichal merasa bahwa mungkin GPU-nya ini sudah tidak mendukung lagi akan DirectX terbaru. Dari pengetesan 3D Mark Firestrike, laptop ini mendapatkan skor 595 untuk grafik dan 4661 untuk fisik, dan combined score adalah 242 dan overall score adalah 586. Selanjutnya, kita coba langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting normal, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 18,2 dengan maksimum 20,1 dan minimum 13,9 FPS. Untuk FIFA 19, game ini tuh nggak bisa dijalankan sama sekali di laptop ini. Untuk PUBG Lite dengan resolusi HD+, dan juga setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 18,8 dengan maksimum 20,2 dan minimum 17,0 FPS. Untuk Need for Speed Heat, game ini sama sekali tidak bisa dijalankan oleh karena keterbatasan dari dukungan DirectX laptop ini. Untuk Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1280x720 dan juga setting very low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 14,3 dengan maksimum 41,4 dan minimum 5,3 FPS. Untuk The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 10,6 dengan maksimum 16,3 dan minimum 7,6 FPS. Untuk Pro Evolution Soccer 2019 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, rata-rata frame rate yang didapat adalah 21,8 dengan maksimum 28,2 dan minimum 7,6 FPS. Terakhir, yaitu The Sims 4 dengan resolusi HD+ dan juga setting high, rata-rata frame rate yang didapat adalah 27,1 dengan maksimum 32,8 dan minimum 19,8 FPS. Untuk final rendering test, Pichal jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichal Premiere Benchmark, dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K 30 FPS dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 36 menit 2 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichal pernah review. Secara umum, laptop ini mulai kelihatan ya memang umurnya. Ada beberapa game yang nggak bisa dijalankan oleh karena keterbatasan instruksi yang disupport oleh GPU ini. Namun, untuk beberapa game masih bisa berjalan dengan baik, terutama untuk kategori laptop yang rilis di 8 tahun yang lalu. Namun berbeda untuk CPU-nya, untuk urusan performa CPU jelas ini masih bisa diadu. Untuk rendering dari Adobe Premiere, kalian bisa lihat sendiri ini masih menghasilkan performa yang bahkan lebih baik ketika dibandingkan dengan laptop-laptop entry level zaman sekarang dengan harga yang jauh di atasnya. Jadi kalau buat kita yang sekedar suka office atau mungkin suka editing dan juga membutuhkan raw performance dari prosesornya, maka bisa pertimbangkan kemampuan dari laptop ini. Untuk audio, suara yang dihasilkan dari laptop ini berasal dari dua buah speaker yang terletak di atas dari keyboardnya. Dan suara yang dihasilkan ini tergolong memang cukup kuat, dan berdasarkan pengukuran Pichal, suara yang dihasilkan itu rata-rata adalah 88,2 desibel, dengan maksimum bisa dihasilkan adalah 93,7 desibel. Dan karena posisi speakernya menghadap ke arah atas, ke arah user, jadi suara yang dihasilkan ini cukup bening ya. Walaupun tergolong cukup bening, namun nggak kerasa bassnya sama sekali, sehingga hanya dominan aja ke arah treble aja. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Toshiba Tecra R940.
Untuk webcam laptop ini Pichel bisa bilang kualitasnya lumayan bagus. Kualitas foto yang dihasilkan sampai dengan 2 megapiksel dan videonya tuh sampai dengan 1080 atau Full HD 30 fps. Cocok banget nih buat kita yang banyak menghabiskan waktu untuk kelas online ataupun meeting via Zoom, Teams, Google Meet, ataupun sekedar Skype. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Toshiba Tecra R940. Ini dia merupakan hasil video dari webcam Toshiba Tecra R940. Ini tuh dalam kualitas Full HD 30 fps ya. Pichel cukup kaget juga karena untuk laptop yang cukup berumur, dia memiliki webcam yang jauh lebih bagus dibandingin laptop-laptop zaman sekarang. Nih gimana kelihatannya? Kayaknya bagus sih so far. Untuk baterai, Toshiba Tecra R940 ini memiliki baterai berjenis lithium ion sebesar 66.000 mWh dengan tegangan 10,8 volt. Dan baterainya ini bisa kita lepas dengan mudah tanpa harus membuka bodi bagian bawahnya. Baterai ini pada waktu pengetesan bisa bertahan sekitar 1 jam 6 menit dengan keadaan full load dan maksimum brightness. Dan sekitar 4-5 jam dalam keadaan pemakaian normal seperti browsing internet, nonton YouTube, ataupun tugas kantoran yang nggak terlalu membutuhkan kemampuan yang berat. Daya tahan dari baterai laptop ini tergolong ya oke lah ya. Mengingat laptop ini bukan diperuntukkan sebagai gadget untuk gaming. Plus daya yang dibutuhkan oleh prosesornya pun juga termasuk nggak hemat daya juga, karena dengan TDP 35 watt. Dan untuk mengisi dayanya dari kosong hingga penuh, ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam dalam keadaan mati atau sedang tidak digunakan. Untuk kemampuan upgrade dari laptop ini, opsi yang diberikan tergolong cukup lah. Nggak bisa bilang terlalu banyak dan juga nggak bisa bilang terlalu sedikit. Di bagian memori, unit yang Pichel terima ini tuh sudah tertanam 2 keping SODIMM DDR3 sebesar masing-masing 4 GB. Dan kedua slot memori ini bisa diisi dengan SODIMM DDR3 hingga 8 GB, sehingga total memorinya bisa menjadi 16 GB. Pada sisi storage, terdapat satu port SATA 256 GB. Port ini bisa kita isi lagi dengan hard disk, ataupun kita ganti dengan SSD 2,5 inci yang kapasitasnya lebih besar. Selebihnya, nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop ini menurut Pichel masih sangat layak banget untuk dijadikan daily driver teman-teman pada masa sekarang ini. Buat teman-teman yang mau pakai laptop ini untuk sekedar ngantor ataupun untuk sekolahan, spek bawaannya ini masih sangat oke banget. Dengan kombinasi RAM 8GB dan juga SSD 128GB, membuat laptop ini bisa banget kok dibandingkan dengan laptop entry level zaman sekarang. Untuk urusan kemampuan, kombinasi CPU dan juga GPU-nya ini masih sanggup banget untuk menjalankan aplikasi-aplikasi desain dan juga editing-editing masa kini. Namun, untuk urusan gaming, beberapa game yang membutuhkan instruksi terbaru jelas membuat hambatan tersendiri untuk laptop ini. Ada beberapa game yang memang masih bisa berjalan baik, walaupun harus dengan mengorbankan setting baik di resolusi ataupun di bagian detail. Laptop ini dibanderol dengan harga kurang dari 4 juta untuk tipe prosesor yang i7. Dan buat investasi 3-4 tahun ke depan, jelas masih sangat layak banget dipertimbangkan. Apalagi kalau cuma sekedar kuliahan, ngurusin toko online, dan juga editing normal. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga sukakan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!